Halo kita, selamat datang kembali di channel Hobi kita. Di video ini aku akan bahas mengenai kimia. Jadi aku kasih judul Build Chemistry, atau dengan kata lain bagaimana kita membangun chemistry atau kerjasama ya dengan partner kita. Ada yang bilang kalau main double itu cocok-cocokan ya dengan partner. Misalkan Kevin Sanjaya dipartnerkan dengan Baba Hasan, itu apa ya cocok kalau dibandingkan dengan Cousinho. Walaupun sama-sama atlet pasti udah ngerti semua ya. Kalau ada bola gini ditaruh mana dan sebagainya, tapi apakah cocok mereka berdua? Makanya kadang kita lihat ada dua pemain yang menurut kita levelnya itu di atas rata-rata atlet ya. Tapi kalau dicampur malah nggak cocok, atau winning rate-nya itu rendah atau jarang sekali menang gitu. Kenapa kok bisa begitu ya? Karena nggak ada chemistry-nya mereka berdua. Mungkin kurang cocok di luar lapangan, atau mungkin kurang cocok juga gaya atau style permainan mereka. Sebelum kita masuk ke penjelasan topik kita, aku ingin jelasin dulu kalau Kosa ini udah jarang datang, jadi udah lama nggak main. Terus aku juga lengannya masih belum benar-benar pulih 100%. Jadi kalau aku ngangkat lengan itu, nanti kalian bisa lihat kalau aku nyemes ya, itu gerakannya biasanya kan raketnya udah di atas dulu aku angkat, ini agak turun, jadi ngangkatnya itu di detik-detik terakhir kalau mau mukul. Biasanya sih aku nggak seperti itu ya. Anyway, Kosa udah lama nggak main, jadi mungkin ototnya itu kaget. Apalagi kita langsung musuh sama dua anak muda ini, pasti berat. Dan tapi Kosa ini kan juga masih muda, maksa main cepet, terus sampai di penghujung game pertama ini dia udah kecapean. Sebenarnya aku nggak seneng sih main cepat, apalagi dalam kondisiku yang seperti sekarang ya. Karena intensitas badmintonku dalam 1 minggu aku kurangi, jadi pasti aku kakinya nggak secepat dulu, dan aku mainnya juga nggak banyak sekarang. Kalau aku nilai secara keseluruhan ya, performanya Kosa lumayan bagus, terus gerakannya cepet dan pukulan-pukulannya juga bagus. Cuman ada yang kadang out, kadang nyangkut juga. Tapi yang problem utamanya itu kalau buat aku ya, gayanya mainnya Kosa sama gaya mainku itu beda. Kalau aku cuman pedomannya bola diturunin ya, kita harus jaganya depan belakang. Tapi kalau Kosa itu beda. Dia yang nurunin bola, lalu tahu-tahu dia bisa maju. Ya mungkin dia punya kayak indera keenam ya. Jadi habis mukul terus mau cegat bola lawan di depan gitu. Tapi ya kadang indera keenamnya itu benar-benar terjadi, kadang-kadang enggak gitu. Dan kalau enggak, aku enggak bisa cover dia, karena ya selain aku langkahnya udah lambat, juga lenganku sakit. Kemarin aku ngadain survei kecil-kecilan mengenai partneran sama Kosa ini, apakah sulit atau enggak, dan ternyata dia sendiri juga lihat Instagramku dan vote kalau partneran sama dia itu memang sulit. Dia sendiri loh yang vote.
Ya kalau sama aku sih, aku masih belum bisa menemukan chemistry yang tepat dengan Kosa karena ya karena satu beda usia, terus kedua mungkin kalau dia biasa main lebih agresif, aku biasa main santai. Jadi fix video kali ini aku ingin mengomentari ya bagaimana kita membangun chemistry antara Kosa dan aku ya. Aku lihat kemarin waktu video ini udah selesai, Kosa partneran sama Ian, terus sama temanku lagi yang satu namanya Handoko. Jadi dari kedua game yang itu aku lihat kalau Kosa partneran sama anak yang muda itu lebih bisa blend chemistry-nya itu lebih bisa nyatu daripada kalau partneran sama orang yang seusia mirip-mirip sama aku. Ya walaupun Kosa lebih muda dan lebih cepat, tapi aku nggak berharap di cover sih sebenarnya. Kalau aku di cover itu malah aku bingung sendiri soalnya ada bola-bola yang seharusnya aku ambil atau aku udah berada di posisi tapi ternyata diambil oleh Kosa. Terus aku kan harus tambah lari-lari lagi gitu. Jadi ngisi ruang yang kosong padahal aku udah berada di situ. Jadi Kosa sendiri juga lebih capek karena harus cover dan aku sendiri juga capek karena ke tempat yang sebenarnya udah aku cover ternyata sama Kosa diambil bolanya, jadi aku harus lari-lari ke tempat yang kosong. Jadi gitu intro dari aku, mari kita masuk ke topik ya. Yang perlu kita lakukan untuk membangun chemistry dengan teman kita atau partner kita, yang satu ya kenalan dulu. Kalau aku sama Kosa termasuk orang yang baru aku kenal ya. Baru 2 atau 3 tahun yang lalu aku kenal karena dia baru masuk ke lingkup gerejaku. Dan aku sama dia ketemu itu ya mungkin cuma di gereja aja. Selain itu ya nggak pernah keluar bareng untuk makan-makan atau untuk ya rapat pun juga nggak pernah. Jadi kita cuman sekedar ketemu di gedung atau kadang jadi partner juga udah nggak pernah ngobrol sih. Mungkin aku perlu mengadakan sesi khusus untuk ngobrol sih sama Kosa. Jadi yang pertama kalian itu ya harus kenalan dulu, walaupun mungkin nggak seberapa kenal ini temen siapa, tapi paling nggak harus tahu namanya ya. Kadang-kadang kan ada tuh, ada temen yang ngajak temennya, kita kan nggak kenal terus partneran sama kita, atau dari grup sebelah yang gabung sama kita, jadi kita ya harus kenalan dulu namanya siapa. Lalu yang kedua, jangan berasumsi. Asumsi ini ada banyak ya, misalnya pertama berasumsi kalau partner kita itu mainnya bagus, jadi kita nggak usah bekerja terlalu keras, atau berasumsi bahwa partner kita itu mainnya jelek, jadi kita harus cover semaksimal mungkin. Berasumsi teman kita lagi cedera, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, terus kita harus cover. Sampai yang paling penting berasumsi bahwa partner kita akan ready untuk mengambil bola berikutnya. Kan ada tuh lagu yang I'll be there for you. Padahal kenyataannya walaupun kita partner tapi nggak selalu ready atau nggak selalu berada di tempat yang seharusnya kita berada. Mungkin kalau tiap hari ketemu dipasangin mungkin bisa tercipta asumsi itu kayak telepati ya. Jadi bisa klik atau connect gitu.
Tapi kalau kita mainnya cuma seminggu sekali, itu pun partneran juga kadang-kadang nggak sebulan nggak 2 kali atau 3 kali, jarang sekali. Ya tentunya itu nggak bisa tercipta chemistry yang bagus. Walaupun tiap hari ketemu dan main bareng terus, tapi aku rasa tiap orang itu ada tahapan-tahapannya. Mungkin ada masalah tertentu, terus jadi berubah gitu. Atau nggak usah masalah, jadi kayak beranjak dewasa gitu. Pasti ada perubahan perilaku. Dan itu juga pengaruh sih menurutku kalau masuk ke dalam pola permainan kita. Kalian mungkin bisa lihat atlet-atlet kalau ngikuti yang dari muda terus sampai agak berumur gitu, pasti pola permainan mereka itu berbeda gitu. Terlepas itu partnernya sama atau enggak, itu pasti ada bedanya lah. Karena kita ini makhluk yang berkembang ya, jadi bertumbuh dari kecil tuh pendek, lama-lama tambah dewasa, tambah tinggi, tambah gemuk, dan tambah harus mikir gitu. Terus poin berikutnya yang ketiga, kita itu harus mau berbagi. Walaupun kita ternyata bukan asumsi lagi, ternyata memang kenyataannya partner kita itu skillnya di bawah kita. Jadi kita harus berbagi. Misalkan itu giliran atau partner kita udah berada di situ, ya udah biar dia yang ngambil. Entah mau nanggung atau mau out, mau nyangkut atau luput, itu terserah dia. Ya udah gitu. Karena kalau nggak gitu ya nggak ada kerjasamanya. Meskipun kita menang tapi nanti jadi nggak enak sama partner kita. Kalau main sama om-om itu atau bapak-bapak, biasanya kalau yang muda merebut bolanya, yang lebih tua itu maksudnya berada di posisi di depannya terus ngambil ya. Itu dibilang lancang. Merebut bola itu kan ada dua macam ya. Satu yang kita udah berada di posisi tapi teman kita yang ngambil gitu. Itu ngambil di depan kita, ngerebut satu. Yang kedua, kita berdua sama-sama lari ke titik yang sama gitu. Dan ini yang bahaya. Jadi kalau kita sama-sama lari ke titik yang sama, bisa-bisa raket kita tabrakan atau ya keduanya terjatuh dan mungkin bisa aja cedera gitu. Aku pernah main sama orang yang usianya udah 70 tahun dulu. Yang pasti aku bakal cover dia karena dia kan mungkin udah tua nggak bisa lari cepet ya. Walaupun sebenarnya bagus mainnya si Om ini, tapi waktu dia dikasih bola ke belakang, aku pikir itu bagianku karena aku covernya di belakang. Ternyata dia butuh mundur-mundur, terus mau jatuh ngenain aku yang udah di belakang dan aku udah nggak mau ngambil bola lagi. Mending aku menahan badannya Om itu daripada Omnya nanti jatuh kenapa-kenapa ya. Jadi kadang kalau udah main itu kita jadi lupa diri ya. Lupa kalau udah tua. Sekarang pertanyaannya adalah mengapa kok kita itu nggak mau berbagi dengan partner kita? Mungkin akar masalahnya adalah kurang trust atau kurang percaya. Jadi poin berikutnya untuk membangun chemistry kita harus percaya bahwa partner kita itu bisa melakukannya. Entah karena lagi mujur atau tepaan, terus bolanya bisa masuk dan bisa dapat poin. Atau waktu dalam awal-awal permainan skillnya masih belum keluar. Terus setelah beberapa menit main skillnya keluar semua dan ternyata partner kita itu orangnya pemain yang hebat gitu. Bisa nggak ya seperti itu?
Ya mungkin aja bisa ya. Kadang-kadang kan ada orang yang panasnya itu lama. Setelah badannya panas terus mainnya bagus. Nggak nyangkut dan nggak nanggung. Kalau awal-awal kan ada juga pemain yang kurang pemanasannya terus mainnya kacau. Aku teringat waktu dulu ulang tahun waktu kecil dikasih hadiah Lego sama orang tua. Ketika saya ingin memainkannya sama kakak saya direbut dan aku nggak boleh mainan. Padahal itu yang dikasih saya loh. Terus aku bilang curang kamu. Katanya dia, ini sulit bikinnya. Kamu itu nggak bisa masih kecil. Jadi kesimpulannya dari peristiwa itu, kalau kamu nggak trust your partner, ya kamu nggak bisa share. Ini aku bicara bukan tentang mode serang ya. Kadang kalau mode serang kita seadanya bola yang datang ke kita, kita langsung siapa yang deket ya udah dia yang nyerang. Tapi waktu rotasi-rotasinya itu loh. Kalau main ganda itu sebenarnya kan yang di depan itu playmaker ya. Jadi dia yang cari-cari bola supaya yang di belakang itu nyerang atau nyemes gitu. Ya kalau defense otomatis semua dapat bagian yang sama ya. Tapi kalau dalam posisi depan belakang itu mainnya seperti itu. Jadi ada perannya khusus yang di depan sama di belakang. Walaupun di depan juga bisa nyerang dan nggak selalu cari bola. Kalau kita bandingkan dengan olahraga lain seperti sepak bola kan ada yang penjaga gawangnya, juga ada yang penyerang. Terus semua itu kan udah ada bagian-bagiannya masing-masing ya. Mungkin kalian pernah nonton entah kaptennya atau kipernya yang nggak terima dengan rekan-rekannya sekalian, terus bolanya itu dia sendiri yang bawa sampai ditembakkan ke gawangnya lawan. Pernah nggak kalian menyaksikan video yang seperti itu? Pada intinya ya yang bawa bola ini dia itu nggak percaya sama teman-temannya itu kalau dikasih nasihat nggak mau. Terus dia sendiri yang melakukan semuanya sampai gol ya entah itu karena kebetulan atau enggak. Tapi dia punya tekad kalau dia itu bisa dan yang paling penting yang aku tadi bilang dia nggak mau berbagi. Walaupun bisa menang loh, bisa dapetin poin, dapat skor. Tapi nggak mau berbagi sama teman-temannya. Oke, poin berikutnya adalah komunikasi. Ini juga penting ya, komunikasi itu kita bisa mengomunikasikan sebelum permainan atau setelah permainan, jika kalah atau jika menang. Jadi mau make pola main yang seperti apa, atau mungkin dia punya kayak pedoman atau aturan-aturan tersendiri yang dia buat sendiri yang nggak umum ya. Komunikasi kan nggak sebatas waktu main aja, waktu di lapangan. Jadi waktu di luar lapangan juga bisa sih ditanya atau diskusi mengenai pola-pola yang kita biasa lakukan gitu. Karena pada umumnya ya cuman tahunya itu kalau bagi posisi defense, posisi serang gitu aja kan. Tapi kalau di luar itu kan banyak sekali macamnya atau teknik rotasi yang dipakai. Tiap orang kan punya imajinasi atau pengalaman yang beda-beda. Ya hal seperti itu perlu dikomunikasikan sih. Lalu poin yang keenam, kita juga nggak boleh nyala-nyalain partner sih. Tapi kita bisa mengamati polanya partner itu bagaimana. Kalau dia habis mukul, terus biasanya ngejar ke depan atau gimana. Jadi ya kalau kita punya aturan yang lain, nggak boleh
istilahnya itu agree to disagree. Jadi aku punya aturan A, kamu punya aturan B, ya oke, kita nggak akan sepakat gitu. Jadi nggak boleh seperti itu. Kalau misalnya partner kita sering melakukan aturan B, ya kita ngikut aja lah. Nggak perlu maksain partner kita yang ikut aturan kita. Kalau kita bisa melakukan aturan yang dia buat sendiri, yang aturan B, ya kenapa tidak gitu. Toh tujuan kita juga sama untuk memenangkan pertandingan. Entah mau pakai aturan A, aturan B, terserah. Kita cari yang jalan tengahnya boleh, atau kita cari misalnya coba kita pakai aturannya dia dulu. Kalau aturannya dia bisa datengin poin lebih banyak, ya kita pakai. Kalau enggak, coba komunikasi dengan partner. Kalau kita pakai caraku gimana? Siapa tahu poinnya bisa lebih banyak lagi. Mengamati polanya partner tuh termasuk dengan mengamati karakternya partner ya. Partner kita ini orangnya slow atau agresif atau suka pamer, tengil atau suka mengeluh. Aku suka mengeluh. Karena ya apa. Pada akhirnya yang mendasari pola permainan kita itu adalah kondisi psikologis kita. Oke, poin yang terakhir adalah kalau kita punya keluhan, ya kita komunikasikan, misalnya minta partner kita memahami kalau aku nggak bisa kalau disuruh lari-lari seperti itu. Jadi kalau bisa mainnya seperti ini. Atau bilang aja terus terang kalau aku cedera di bagian ini, jadi aku nggak bisa nyemes atau nggak bisa apa gitu. Tolong kamu cover kalau di bagian situ, lawan ngasih di bagian situ, kamu yang ambil, tolong bilang gitu aja. Mungkin bisa lebih nyaman rotasi dan kerjasama chemistry-nya kalian. Oke, gitu aja sih tips-tips dari aku. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Aku bukan mengomentari mengenai kosa ya, tapi mengomentari secara keseluruhan bagaimana kita bekerja sama atau menemukan chemistry dengan partner kita. Kalian bisa lihat atlet-atlet yang di luaran sana juga mengalami hal yang serupa. Ada yang kalau udah kalah terus semua kepingin diambili bolanya, terus tambah rusak dan tambah kalah. Seperti yang aku biasa bilang, kalau main double yang menang itu yang kerjasamanya baik. Baru kedua masalah skill. Entah kalian setuju atau enggak dengan pendapatku, tapi itu yang aku percayai. Ya tentunya kita nggak bisa bandingin kalau beda skill jomplang ya. Kalau skillnya sama-sama atlet, ya itu yang mempengaruhi cuman kerjasamanya. Nggak cuma kerjasama antar pemain atau antar regu, tapi juga dengan coachnya. Kita pasti juga sering lihat di TV kalau ada atlet yang suka marah-marah sama coachnya. Mungkin diberi saran-saran tapi nggak mau nurut, dan mungkin memang keadaannya sulit. Jadi atletnya mikir ini coach cuma bisa ngomong aja tapi nggak bisa main. Kalau kalian mainnya nggak rileks, ada tekanan-tekanan tertentu, misalkan partner berbuat seperti itu terus kita mulai dongkol, nah itu tambah rusak chemistry-nya. Terus ya pasti udah aras-arasan atau udah males main kalau gitu. Jadi kesimpulannya ya, build chemistry itu sama dengan build mentality. Kalau kalian mentalnya bagus, diprovokasi lawan nggak mempan, di tikung partner sendiri juga nggak mempan, yaitu berarti mental kalian bagus, bisa kerjasama dengan partner dimanapun dan dengan siapapun.
Oke guys, gitu aja sih tips-tips dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Makasih udah menonton. Kalau kalian suka dengan channel ini, mohon di subscribe dan boleh di share dengan teman-teman kalian. Terima kasih, dadah.